Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. 大家好，新年快乐，恭喜发财。Semoga di tahun baru ini kita tahu bahwa kuasa Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Kasih setianya tidak pernah berubah. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil, kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami. Apapun situasi kehidupan kami sekarang, kami yakin dan percaya kasih setiamu melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Bapa. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami memanggil-Mu Yesus, Allah Bapa kami. Mari sama-sama kita saksikan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia seru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Sama-sama angkat pujianmu, katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Ajaib Kau
sembah Dia. Mari angkat suaramu lebih lagi. Kami sembah Kau, Allah kami yang hidup Tuhan, yang berkuasa, yang bertata. Haleluya, haleluya. Uriala pasyana nama Kina makara Shakana nama Uriala pasyana nama. Terima kasih Tuhan. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Disembahlah Engkau. 这一生你为我做了许多奇妙事，主我感谢你，主我赞美你，如何才能回报你那奇妙的慈爱？我敬拜你，耶稣，直到永远。这一生你为我做了许多奇妙事，主我感谢你，主我赞美你，如何才能回报你那奇妙的慈爱？我敬拜你，耶稣，我敬拜你，耶稣，直到永远。Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sambil angkat tanganmu katakan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Terima kasih ku mau bersyukur dan ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih setianya tidak pernah beranjak dari dalam kehidupan kita. Mari imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bersama-sama kita memperkatakan Mazmur 91 dengan iman akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pertengahan dan akhir, kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang dahsyat dan luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kami bersuka cita sebab kami punya Allah yang besar. Engkau Allah sumber kemenangan setiap kami. Engkau sumber kemenangan setiap kami. Jemaat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Taja Ping-an. Ping-an. Selamat Hari Raya Imlek Bapak Saudara. Sambil menoleh ke kanan kirinya boleh katakan kongsi, kongsi, kongsi bacai. Saya percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kita, amin. Mari siap memuji Tuhan, kita tepuk tangan bersama-sama, come on. Haleluya. Angkat suaramu katakan. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak,
Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Haleluya, come on. Woo. Saya percaya di tahun yang baru ini ada sukacita Tuhan turun atas setiap kita, amin. Ada kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, amin. Haleluya. Sumber kemenangan, sumber sukacita. Sama-sama katakan, come on. 主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，神请你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你。主耶稣爱他，神请你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，神请你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他。爱他，神请你告诉我。Sama-sama. Tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saya mau lihat tangannya, kamu diangkat, katakan tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, menopang tangannya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, yes. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya Engkau Allah yang selalu menopang setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
来说，每个春节是很特别、可贵的时刻，因为春节的意义就是家。春节时，我的家人抛开我们的分歧，互相原谅，聚在一起吃团圆饭。通过春节，我们也给孩子们做个好榜样，向长辈有尊重、关心和爱。家是一个可以为我们遮风避雨的地方，家是一个可以给我们温暖、给我们希望的地方，家是一个可以让我们停靠的港湾，家也是我们精神上的寄托。是家给了我们希望，让我们享受无尽的欢乐。家是让人感到安心舒适的地方。诚然，上帝赐福给我们一个充满爱的家庭，以他为中心，有丰富的祝福、保护和平安。阿们。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣，你爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣，你爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。耶稣，你爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱，我们一起向世界活出爱，我们一起向世界活出爱。我们祝大家阖家蒙福，新年蒙恩，上帝祝福你们，阿们。Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, sebab Dia namanya yang besar. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Ini persembahan hidup kami, pujian dan penyembahan. Kami mau sama-sama nyatakan, Yesus, nama-Mu indah,
seluruh hidupku berkenan kepadamu. Biar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Beri sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan yang terbesar bagi Allah kita. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Mahaku. Sing it one more time. Terpujilah Tuhan, haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes, Lord. Yes, Lord. Ya Tuhan. Karapashede karababa. Haleluya. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari angkat tangan bersama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah proklamasikan tak akan goyah sekali lagi tak akan goyah selamanya. Haleluya. Hadirat-Mu itu kekuatan kami Tuhan. Terima kasih kalau Engkau masih memberi kami waktu, kehidupan, kesempatan
untuk kami bersama-sama sebagai tubuh-Mu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Engkau ada di sini. Ibadah IR yang sore ini yang ketiga diberkati Tuhan. Bukan karena acara, program atau fasilitas. Tapi alasannya satu, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kami. Itu segala-galanya. Karena yang lain hanya alat saja. Terima kasih dipermuliakan nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Tuhan, hamba-Mu yang terbatas, yang tidak memiliki apapun, kalau boleh ada di sini, ini kemurahan Tuhan. Mari berbicaralah Tuhan, sampaikan hati-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu yang terbatas ini. Aba berdoa sementara firman disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang jatuh diangkat kembali. Karena firman-Mu berkata, setiap orang yang datang kepadamu, tidak pernah Engkau buang. Engkau selalu menerima kami apa adanya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak terbatas, kasih yang tanpa syarat. Engkau dipermuliakan di sini Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Bagi-Mu hormat, Bagi-Mu pujian, Bagi-Mu segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk menjadi berkat. Mari katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Kasih aplaus dong buat tim Praise and Worship. Ya, mereka melayani dengan luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Kata adaptasi, kemudian kata fleksibilitas, itu harusnya menjadi kata yang sangat biasa buat kekristenan. Ya, adaptasi, fleksibilitas, kemudian mengalir, ya kan. Kita sekarang ada di masa di mana itu harus kita miliki. Ya, mungkin next week bisa saja kita ibadah online lagi, mungkin kan belum, saya nggak tahu ya. Ya, cuman dengar saja itu beberapa gereja putuskan untuk online service lagi karena kondisi case yang ada dan sebagainya ya. Tapi harusnya kan itu tadi kata fleksibilitas, adaptasi, kemudian mengalir bersama Tuhan. Itu membuat kita harusnya bisa beradaptasi dengan semua hal yang terjadi. Nah, kekristenan itu kalau begitu enak, paling luar biasa. Makanya kekristenan itu harusnya liquid itu cair bergerak. Kan seperti air mengalir kan? Ya kan? Selalu Alkitab gambarkan kasih Tuhan itu seperti air mengalir, sungai kehidupan. Itu kan liquid itu, ya mengalir, ya Tuhan izinkan kemana kita mengalir saja. Bukan nggak punya konsep, ya. Tapi harus saya katakan ya Bapak Ibu semua, orang-orang yang metodologinya kuat, cermat, itu bisa stres. Kalau tidak mengalir bersama roh Tuhan. Nah, kata roh Tuhan, roh itu kan berasal dari kata asli namanya ruah. Bahasa aslinya ruah atau penuma. Itu artinya adalah wind, angin. Ya, angin itu sesuatu yang kita tidak bisa prediksi. Ya kan? Coba. Angin bisa kita rasakan, tapi kita tidak tahu kan dia datang dari mana atau kemana dia pergi. Makanya hati-hati yang suka buang angin. Kita prediksi bau kanan, ternyata ke yang kiri bau kan. Nggak, karena angin itu tuh nggak bisa kita prediksi. Bayangkan negara superpower kayak Amerika yang punya nuklir, nggak bisa kalahkan badai angin, Katrina lah atau apa. Mereka berantakan. Ya kan? Karena angin itu nggak bisa diprediksi. Nah, hidup kita harusnya begitu. Nah, saya ingin mengajak kita hari ini sharing hal yang saya nggak tahu ini profetik atau apa. Ya, saya berharap ini menjadi perenungan. Alkitab itu ya kalau kita membaca narasinya itu kebanyakan gambar. Jadi kita lihat gambar apa? Itu seringkali banyakan bersifat nubuatan. Tapi saya malam ini nubuatan yang gak aneh-aneh ya. Karena sebetulnya beberapa nabi yang Tuhan pakai, ada 4 nabi besar di perjanjian lama. Kalau yang lain nabi-nabi kecil ya, seperti Amos, Hosea, kemudian Nahum, Obadja. Itu disebut Yunus, itu termasuk nabi-nabi kecil. Tapi mereka sangat luar biasa. Nah, ada 4 nabi besar yang selalu memberikan gambar dalam tulisannya. Seperti misalnya Yeskiel, kemudian Yesaya, kemudian Yeremia, dan satu lagi adalah Daniel. Kalau Daniel jelas itu yang disebut dengan nubuatan in the future tentang akhir zaman. Ya, apokaliptik itu bahasa kerennya ya. Akan ada sesuatu yang terjadi di depan sampai ke ujung dunia ini selesai. Nah, itu terkorelasi dengan kitab Wahyu. Ya, sekedar memberitahu, ini tidak harus membuat Bapak Ibu bingung ya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat gambar yang Yeskiel katakan di pasal 47
Coba kita lihat. Let's see Yeskiel 47. Gak tahu ayat ini sangat kuat Tuhan taruh di hati saya untuk saya sharingkan sore ini. Sebenarnya tadinya saya ingin berbicara tentang the master of breakthrough, Tuhan atas terobosan. Itu salah satu nama Tuhan. Tapi nggak tahu, saya tadi di parkiran, saya nunggu sudah agak lama. Ya saya ada di bawah, karena saya nyampe di daerah MGK ini kira-kira ya jam berapa ya? 2:30 kali ya. Jadi saya nunggu hampir 2 jam. Untung ada kopi yang nemenin saya. Jadi udah, terus saya memang bawa buku karena saya tahu saya kalau balik lagi ke Tangerang waktu saya terbuang. Sebab tadi saya equip gereja teman saya nggak jauh dari sini. 10:30 mereka ibadah sampai jam 12 selesai. Udah saya gitu cari makan sebentar yang sepi. Ya kemudian bisa sih kontak teman-teman tadi jadi rame kerumunan lah ya. Saya cari makan, kemudian saya ambil minuman, saya nunggu di bawah, saya baca buku hampir 1,5 jam lah, lumayan ya. Lumayan saya dapat banyak pencerahan ya, karena saya lagi baca bukunya David Powson tentang Unlocking the Bible, cara membuka Alkitab yang benar. Ya, saya suka belajar yang begitu-begitu ya Bapak Ibu ya, supaya pandangan jauh lebih tajam. Nah, saya kemudian Tuhan taruh ini di hati saya tentang gambaran ini. Nah, hopefully memang ini akan menjadi berkat, saya berharap, karena kondisi ke depan ini kalau kita yang cermat-cermat stres loh Bapak Ibu. Apalagi berpikir metodologi ya, habis A, B, C, D, E, F dan sebagainya. Sekarang kondisi tidak bisa begitu. Tiba-tiba berubah. Ya berubah. Siapa sangka ya, kemudian dunia sekarang dikejutkan dengan perubahan yang signifikan gara-gara virus. Dan ini bukan lagi isu kesehatan kan. Tapi sudah isu keamanan, undang-undang berubah loh. Saya tuh doain beberapa orang yang pergi ke Australia. Ya anak-anak, kenapa? Orang tuanya stres. Mereka punya uang beli tiket. Mereka mau beli apartemen di Australia juga bisa lah. Wong mereka pengusaha. Ya anaknya sekolah di Australia. Tapi yang nggak nyaman kan begini. Secara undang-undang, anak ke sana nggak boleh diantar orang tuanya. Bayangkan, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman ya sekarang. Coba. Jadi sampai berkata Pak Rubin tolong doakan anak saya. Anaknya berangkat sendiri. Belum pernah tinggal di luar negeri. Jadi alone. Ya saya hubungin teman-teman pastor di sana untuk coba di pick up, dijemput. Tapi kan stres karena undang-undangnya melarang. Gak boleh diantar. Dan itu pun mereka bisa ke sana karena mereka punya visa student visa. Ya Australia udah buka khusus untuk yang seperti PR ya. Kemudian visa pelajar yang memang diterima di sana. Tapi alone nggak boleh diantar siapapun. Undang-undang semua berubah sekarang. Aturan semua berubah, bayangkan. Siapa sangka orang dulu pergi ke luar negeri, begitu pulang Indonesia langsung bisa makan nasi padang mana lah, langsung nasi pecel lele. Orang Indonesia kan makanannya enak-enak begitu. Tapi sekarang siapa sangka mereka pulang ke Indonesia harus dikarantina dulu. Padahal istilah karantina tahu nggak? Bisa ngerti ya, istilah karantina itu kan untuk itu kan, untuk apa sih namanya dulu binatang-binatang yang di apa sih namanya, yang nggak boleh keluar, kemudian ya begitu keluar ketangkap harus dikarantina. Coba saya sampai berkata, istilahnya kok jadi begitu ya, maksudnya dikarantina. Tapi kan siapa sangka, dulu karantina hampir berapa itu, 2 minggu kalau nggak salah 14 hari. Dan itu bikin orang stres loh. Karena orang mau kamarnya bagus kayak apa, dikurung di kamar 2 minggu, keluar itu halu loh, itu halu. Ya itu kayak lahir baru loh itu, begitu keluar kan. Ya kan, loh biasanya lihat ya kamar bagus, karpetnya bagus, tapi namanya di kamar 2 minggu siapa tahan. Tapi sekali lagi regulasi semua berubah. Saya nggak tahu perubahan apalagi yang akan terjadi di depan. Kawasan makin panas, ya alam bergejolak, ya kemarin gempa lagi kan. Ya kemarin kalau nggak salah 2 hari yang lalu kalau nggak salah gempa lagi, nggak terlalu gede sih 5,5. Tapi yang tinggal di apartemen lantai atas lumayan itu. Saya yakin itu bahasa roh pasti luar biasa itu ya. Nah kondisi semua. Nah saya nggak mau responsif dengan semua yang terjadi. Karena Alkitab sudah katakan udah dunia yang sekarang kita tinggal ini memang masalah. Makanya kita lagi menunggu langit dan bumi yang baru. Yang mau katakan amin? Yuk. Saya menunggu itu. Saya tidak berharap yang di sini. Makanya tidak usah kecewa lah kalau belum punya rumah bagus, mobil bagus, biasa saja.
Tidak perlu iri sama orang lain. Nikmati apa yang ada pada kita, itu pemberian Tuhan. Tidak perlu nikmati yang belum ada pada kita, stres kita. Nikmati saja yang ada pada kita. Tidak perlu menikmati yang belum ada pada kita. Ngapain? Nikmati saja. Waktu yang Tuhan beri, keluarga yang Tuhan percayakan. Makanya suami jangan kasar sama istri. Istri jangan kurang ajar sama suami. Anak-anak jangan berontak sama orang tua. Orang tua jangan sakiti anak-anak. Ya, nikmati pekerjaan kita. Yang penting di situ Tuhan dimuliakan. Wah, kok saya semangat sendiri nih sore ini. Yang saudara yang mau katakan amin? Ya, karena memang dunia yang sekarang ini dunia sudah trouble, tidak ada harapan. Oh, Pak Rubin pesimis. Bukan, saya bukan orang pesimis. Kalau pesimis jadi fatalistis nanti. Saya menyerah pada takdir. Enggak lah. Enggak, saya tetap optimis. Tapi kan kita menunggu langit dan bumi yang baru. Nah, coba kita lihat gambaran apa yang Yeskel dapatkan dari pasal 47. Yeskel pasal 47, coba kita lihat. Ayat yang pertama, mungkin agak panjang sedikit ya, sampai ayat yang ke-7 boleh. Thank you yang di multimedia. Nah ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Ia di sini nih penampakan malaikat Tuhan. Kalau bahasa kerennya teofani. Teofani itu Tuhan menampakkan diri lewat malaikat di perjanjian lama. Jadi ini pribadi Tuhan sendiri sebetulnya ya. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci itu menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Tolong sementara saya baca ini, saudara betul-betul minta Roh Kudus membukakan ini. Ini gambaran loh. Kalau Bapak Ibu bisa menangkap gambaran ini dari Tuhan, waduh, kita akan kuat. Ya, sebab gini, dari gambaran yang kita nanti akan baca, kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Yang setuju katakan amin. Tidak usah takut. Orang stres kenapa? Karena terbatas. Pikiran terbatas, sudut pandang terbatas, fasilitas terbatas. Itu bikin stres. Tapi kan Tuhan kita tidak terbatas. Makanya betul, jangan batasi Tuhan. Masa lalu kita jangan batasi Tuhan. Ada yang gagal, biasa itu. Pak Rubin sering gagal, ya ampun. Saya sarjana kegagalan di masa lalu. Tapi it's okay. Ya, karena Tuhan kita tak terbatas. Nah, ayat yang kedua dikatakan begini. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, kata sungguh itu fakta yang tidak bisa dibantah. Air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. 1000 hasta itu 0,045 km. 0,045 km. Agak sedikit panjang itu ya. Sedang orang itu mengukur 1000 hasta. Ia menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Ia mengukur 1000 hasta lagi, menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi apa Bapak Ibu? Sungai. Yang di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau melihat, hai anak manusia? Kata melihat di sini itu gambar bukan sekedar fisik, tapi ini mata rohani. Saya waktu membaca ini saya bertanya pada diri saya melihat apa ini di gambar ini? Ini gambaran ilahi. Makanya saya makin sekarang doanya Paulus, Tuhan terangi mata hatiku. Bapak Ibu tahu ya, kita ini kalau sekarang pakai mata fisik, stres kita. Saya ulangi ya, semua yang mengandalkan hanya mata fisik, waduh, stres, berat. Semua nggak ada harapan, semua berat, tantangan nggak gampang, bisnis susah, kawasan panas, politik nggak jelas, semuanya. Kalau melihat mata fisik. Makanya perlu dikembangkan mata rohani kita. Itu yang Paulus katakan Efesus 1, terangi mata hatiku untuk melihat pengharapan apa yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, ada lagu kan, buka mata hatiku untuk aku melihat engkau Tuhan. Ini mata rohani ya. Sudahkah engkau melihat? Kita melihat gambar apa? Hai anak manusia. Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh
Saya heran ya, satu kata ini diulang beberapa kali, itu penting banget. Sungguh, katakan sungguh Bapak Ibu. Sungguh itu begini, fakta yang tidak bisa dibantah. Ini nyata, tidak main-main. Sungguh, ya sekali lagi. Sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ya, ayat 8, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke arah Yordan, bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana apa Bapak Ibu? Hidup, nggak ada kematian. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa selesaikan sampai ayat 12. Yang setuju katakan? Oke. Nah, dari ayat-ayat ini, gambar apa yang kita lihat sebetulnya? Nah, saya bagikan beberapa hal yang saya lihat dari gambaran ini. Saya yakin nanti Bapak Ibu berdoa renungkan, Bapak Ibu akan lihat gambaran apa dari nubuatan yang ada di Yeskiel ini. Sebab gambar yang kita lihat itu menentukan cara kita hidup, cara kita bersikap. Saya lihat ya, kalau orang takut terus, stres terus, negatif terus, ya berarti dia lihat gambarnya salah. Ya, anak saya cerita, Pak, teman saya itu kasihan loh, sama sekali nggak boleh keluar. Ya, ketakutan luar biasa. Saya bilang, masa sih? Iya, ya maksud saya enggak ngajak orang ngawur, tetap berhikmat. Saya juga berhikmat kok. Yang tempat-tempat ramai sementara saya hindari. Ya berhikmatlah, masker dipakai misalnya. Ya berhikmat. Tapi maksud saya begini, kalau kita lihat gambarnya ketakutan, stres terus, ya pasti cara kita ngomong, cara kita hidup pasti akan seperti itu. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu itu lihat gambar apa dari apa yang Tuhan mau. Nah, yang pertama yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu adalah ini dia. Bahwa ternyata hadirat Tuhan itu, ya, yang digambarkan dengan sungai tadi, air tadi, ya, aliran Tuhan, hadirat Tuhan, roh Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Nah, yang setuju katakan amin. Jadi begini, Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Loh, itu yang Yeskiel lihat adalah dia melihat di bait Allah, sebuah bangunan. Ya kayak sekarang ini kita beribadah lah. Kita ada di tempat namanya gedung gereja. Tapi ini gedungnya saja loh, gerejanya kita. Ya kan? Kita ini gereja, makanya disebut gedung gereja. Nanti yang diangkat bukan gedung. Ya kalau gedung diangkat terlalu berat, kasihan para malaikat lah ya. Enggak lah, malaikat gampang ngangkat apapun. Cuman begini, yang diangkat gereja. Gedungnya enggak. Ya, nah yang penting gerejanya, gereja itu kita. Katakan kita Bapak Ibu, di mana Tuhan berdiam. Makanya betul, Tuhan hadir di sini, tapi Tuhan berdiam di dalam kita. Tuhan berdiam di gereja. Tuhan tidak diam di gedung. Tuhan hadir, oh iya Tuhan hadir. Saya yakin, 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Tapi hadir dan diam kan beda. Hadir itu tidak permanen. Saya tidak diam di sini. Nanti saya disuruh pergi sama Ci Erna lagi. Misalnya ya. Kalau saya diam di sini, saya punya tempat kediaman saya, ya kan? Tapi saya hadir di sini. Saya hadir di sini karena kita ibadah kan. Saya diundang untuk melayani. Ini kepercayaan dari Tuhan. Nah, saya beritahu, sayangnya kan, tempat kediaman Tuhan nggak diurus dengan benar. Makanya, ya nggak apa-apa lah. Saya ketemu tempat kehadiran Tuhan bagus-bagus. Ya ada satu gereja, ya punya mixer saja satu bisa beli 10 miliar, mixer saja loh. Mic-nya keren-keren, wow keren-keren. Pokoknya yang fals jangan coba-coba nyanyi. Itu bisa ke strum mic-nya. Ya, jadi kalau yang fals-fals nyanyi bisa ke strum itu. Ya enggak bercanda saja, enggak mungkin begitu lagi. Tapi enggak apa-apa, tempat kehadiran Tuhan bagus-bagus oke. Cuman pertanyaannya tempat kediamannya Tuhan diurus enggak? Berapa banyak asap-asap enggak perlu ada di dalam kita. Sumpah serapah, kenajisan, praktek-praktek sihir di dalam hidup kita. Nah, Tuhan itu yang diam di dalam bait suci, bait Allah, itu adalah kita. Itu tidak bisa dibatasi oleh apapun Bapak Ibu. Makanya jangan batasi Tuhan. Yang saya lihat begini, dia mengalir. Kan tadi saya katakan ya, adaptasi, fleksibilitas, kemudian apalagi itu? Penyesuaian hidup itu harusnya jadi kata utama orang Kristen.
Orang Kristen tuh harusnya yang sungguh-sungguh, tidak perlu stres. Ya, Tuhan bawa kemana, kita ikutin dia kan. Tuhan mengalir kemana, kita ikutin dia. Nah yang saya tahu dalam aliran Tuhan, itu selalu ada kekuatan yang tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Makanya betul, hadirat Tuhan itu kekuatan kita. Ya. Saya punya kakak rohani selalu bilang, Bin, kalau kamu lagi stres, nyembahlah Tuhan. Jangan hiraukan apapun. Dan betul saya lakukan. Saya kadang kalau lagi stres juga. Salah satu stres saya adalah kalau ngajarin orang tapi orangnya tidak berubah-ubah. Itu bikin saya stres. Saya ini kalau khotbah ya, yang dengar khotbah tidak berubah-ubah, itu stres loh saya. Ya, Pak Rubin kan ya pendeta asal. Enggak. Saya punya tanggung jawab moral Bapak Ibu. Ya, dan seringkali kalau saya lagi stres, saya lakukan itu. Saya nyembah, saya nyanyi, saya kemudian worship. Udah, itu memang kekuatan yang luar biasa. Dan Daud itu lakukan itu kan dalam kehidupan. Ketika dia ditekan, dia mengalami apapun, dia worship, dia ambil kecapi, dia menyembah Tuhan. Tapi genuine ya, nggak dibuat-buat. Dan Tuhan memang melawat dia secara luar biasa. Nah saya ingatkan buat kita ini bait Allah. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Tolong jaga. Orang kalau ada dalam kekudusan, saya yakin kesehatan, berkat itu ngalir. Nggak mungkin enggak. Cuman kalau kotor-kotor di dalam, nah itu bahaya. Saya tidak tahu saya pernah cerita pada saudara atau tidak. Satu kali saya makan cake es krim begitu, enak. Dari teman saya. Saya makan nggak banyak-banyak, manis kok. Saya hindari yang manis-manis. Sebab saya sendiri sudah manis, ngapain terlalu banyak manis ya. Terima kasih untuk ketawanya yang menghina saya sepertinya ya. Nah, Pak Cipto lebih manis dari saya kali. Nah, waktu saya lagi makan, tiba-tiba anak saya datang ngomong begini, Pak bagi dong. Saya bagi, mangkok, dia bawa mangkok, saya kasih. Tapi saya kaget, waktu saya mau tuang, ada banyak semut di mangkoknya. Ya saya bilang, sayang ke wastafel ya, dicuci dulu. Lap pakai tisu, datang ke Papa. Betul dia lakukan, saya mau dia kerja, nggak males. Dia cuci, dia lap pakai tisu. Begitu kemudian mangkoknya itu sudah bersih, saya tuang. Buat dia banyak, buat saya sedikit saja. Tiba-tiba saya menangis. Saya menangis tiba-tiba. Waktu kasih cake itu saya menangis. Anak saya suka bercanda kayak saya. Dia ngomong gini, alah Papa baru roti belum warisan sudah nangis. Ya bercanda. Baru roti belum warisan loh sudah nangis. Saya bilang sama dia, sayang bukan ini isunya. Apa yang Papa punya milikmu kok. Makanya saya beritahu, tidak ada yang Bapak punya, itu anak tidak punya. Loh, langit dan bumi milik siapa? Milik Tuhan. Kita siapanya Tuhan? Loh, kita siapanya Tuhan? Anak-anaknya, asal kita anak. Sayangnya kalau orang Buddha, nah itu tidak punya kepemilikannya Tuhan. Loh Buddha diperbudak dosa, diperbudak pemarah, diperbudak kenajisan, diperbudak pornografi, diperbudak perselingkuhan, diperbudak korupsi, diperbudak duit, diperbudak kesombongan. Ya gimana? Punya hak milik Bapak. Loh, coba. Saya mau tanya yang orang tua di sini. Saudara kerja buat siapa? Anak lah. Ya, anak kita beri yang terbaik. Namanya anak kok. Loh memang anak kok. Saya mau beri yang terbaik buat anak saya. Dia anak saya kok. Ya, anak-anak rohani saya beri yang terbaik. Saya ngajar terbaik buat mereka. Saya kasih waktu yang terbaik. Kalau perlu saya punya apa saya berikan. Saya belajar dari mentor saya, bayangkan. Jam tangan, parfum, sepatu apa saja dikasih ke anak-anaknya. Lawang anak-anak kok. Ngapain kita tahan yang anak kan? Nah, saya bilang sama dia, sayang tahu nggak? Sama anak saya, waktu Papa tadi saya kasih cake ke kamu, Tuhan itu bilang sama Papa di hati, tidak ada bapak yang menahan yang terbaik buat anaknya. Cuman kalau wadahnya kotor, itu susah. Saya beritahu buat Bapak Ibu ya, kita itu sebetulnya nggak usah minta, Tuhan sudah tahu yang kita perlukan. Yang setuju katakan amin. Loh, Tuhan sudah tahu yang kita, Tuhan itu lebih tahu yang kita perlukan daripada kita sendiri tahu yang kita perlukan. Orang minta belum tentu loh kebutuhannya itu. Ada orang sakit didoakan teman saya sudah tua, tapi nggak mau bertobat. Ditanya, oh mau sembuh? Ya. Oh mau didoakan? Ya. Pertanyaan penting yang ketiga, oh mau terima Yesus? Enggak. Loh,
mau sembuh, mau didoakan tapi tidak mau terima Yesus. Sampai teman saya ngomong gini, dalam hati, saya pengen cabut selangnya loh. Ternyata orang ini tidak tahu apa yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan bukan sehat, yang dia butuhkan bukan dia sembuh dari sakitnya. Yang dibutuhkan jiwanya diselamatkan. Sudah tua, pengen sehat, pengen sembuh, tapi tidak mau terima Yesus. Berarti dia tidak tahu yang dia butuhkan. Saya bilang sama anak saya, sayang, Tuhan bicara. Tidak ada bapak yang menahan yang terbaik buat anaknya. Cuman begini, kalau wadahnya kotor, itu susah kan. Karena kalau saya kasih cake tadi dengan campur semut, anak saya enak, tapi sakit bisa perutnya. Coba kita reject. Karena begini, kuasa Tuhan itu akan mengalir tak terbatas. Amin. Yang saya lihat begini, gak bisa dibatasi oleh bait Allah. Makanya tadi Voice of Pentecost itu yang pertama kalau gak salah. Saya dengar tadi di gereja teman saya itu. Makanya saya tadi waktu lihat di ruang pembicara, ya saya, wow, itu kan tentang 7 mountain, 7 gunung. Itu artinya Tuhan berkata, aku jangan dibatasi. Makanya kita pikir kebaktian cuma di sini. Tapi di kehidupan, di bisnis, di masyarakat. Pasti orang yang sungguh-sungguh dialiri oleh kuasa Tuhan. Dia tidak akan terbatas. Dia tidak akan mentok. Dia tidak akan buntu dalam kehidupan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Sorry. Ada di sini yang sekarang lagi stres. Saya beritahu. Biar dia mengalir. Tapi yang penting jadilah bait yang benar. Sudahlah. Yang motif-motifnya jahat, bertobat. Yang pahit-pahit, jangan batasi Tuhan bekerja. Yeskiel melihat begini, itu mengalir. Ada yang kecewa, sorry ya, kekecewaan itu bisa membatasi Tuhan bekerja. Jangan. Ya, kenapa orang kecewa? Karena apa yang dia mau tidak menjadi kenyataan. Harusnya kan begini, bersyukur saja. Pak Rubin sering, apa yang Bapak mau nggak jadi kenyataan, sering banget. Saya dulu berpikir saya nggak mau jadi pendeta. Saya mau jadi ahli keuangan. Sebelumnya saya pengen jadi tentara. Makanya tadi ketemu satu anak jemaat dari teman saya jadi Kopassus. Wah, saya iri loh. Badannya keren, bayangkan. Di Cijantung sana. Saya bilang, bro, dulu saya pengen kayak bro loh. Cuman ya nggak tahu kenapa. Enggak juga, pengen lah, lumayan lah kalau sekarang mungkin saya sudah jenderal bintang 2 kali Pak. Ya, kok Pak Cipto ketawain saya kayaknya ya. Enggak, maksudnya bercanda saja. Tapi ya pengen beberapa hal enggak jadi, enggak apa-apa, saya bersyukur saja. Bahkan dalam perjalanan, usaha Papa bangkrut. Ya, ekspektasi saya mau kemana enggak menjadi kenyataan, enggak apa-apa. Nah, jangan sampai kekecewaan, kepahitan, semua ketakutan membatasi Tuhan. Jangan. Tuhan kita tidak terbatas. Yang penting bagian kita begini. Jaga hati tetap murni, tetap benar. Biar dia mengalir, jaga. Tuhan itu maunya itu saja. Tuhan itu maunya itu. Makanya betul, jangan ambil bagiannya Tuhan. Biar Tuhan lakukan bagiannya. Ambil bagian kita. Bagian kita adalah jaga hati untuk tetap suci, kudus. Jadi bait suci. Ya kan? Bait suci. Kita ini bait suci. Makanya jaga ini kekudusan. Jaga takut akan Tuhan. Jaga ketaatan. Dia pasti mengalir. Dia tak terbatas. Tuhan kita tidak terbatas. Ya, Tuhan kita mau mengalir. Makanya betul, jangan batasi dia bekerja. Nah, gambar yang kedua yang saya lihat adalah ini. Waktu malaikat itu mengukur. Ukur ini diukur. Begitu kemudian selesai diukur 1000 hasta. Dia suruh Yeskiel masuk. Waktu kemudian masuk. Itu dia masuk pertama kali. Sepergelangan kaki. Ya itu apa namanya, dangkal ya. Sepergelangan kaki kok. Nah pertanyaan saya. Kalau Tuhan ukur hidup kita. Ukur hidup saya lah. Saya itu ada di mana sebetulnya? Jangan ngukur dengan standar kita ya. Kalau ukur dengan standar saya bisa
bisa ndak objektif kan, saya bisa subjektif. Oh saya pendeta kok, pasti ukurannya luar biasa. Cuman pertanyaannya, kalau Tuhan mengukur, kita ada di mana? Ukuran pertama Yeskiel masih di itu, pergelangan kaki. Ukuran kedua mulai 1 lutut. Ukuran ketiga mulai 1 pinggang. Ya, nah yang saya mau beritahu buat Bapak Ibu adalah begini. Waktu Tuhan ukur kita, kekristenan kita ini ada di mana? Kalau masih sepergelangan kaki, berarti begini, komitmen gak ada. Pergelangan kaki kan begini, saya lagi seneng, saya masuk. Saya nggak suka, saya keluar. Iya dong, pergelangan kaki kan bisa keluar masuk seenaknya, terserah saya. Saya lagi seneng kebaktian, saya datang. Saya lagi seneng melayanan, saya datang. Kalau enggak menguntungkan saya, ciao saya, pergi saya. Ya kan, kalau dalam kekristenan enggak menguntungkan saya akan keluar. Nah, orang-orang yang tidak punya komitmen di dalam Tuhan, memang susah mengalami banyak hal yang luar biasa. Ya, jadi waktu Yeskiel kemudian diukur, ternyata ukuran pertama pergelangan kaki, ukuran kedua masih agak naik lumayan lah 1 lutut, ukuran ketiga 1 pinggang. Bapak Ibu tahu nggak? 1 pinggang pun masih bisa pamer-pamer itu. Dia bisa pamer baju, dia bisa pamer apa, kacamata, dia masih bisa pamer kekuatannya dia. Nah, Tuhan itu mau waktu kita diukur, Dia betul-betul mau kita ditenggelamkan dalam kekuatannya. Artinya apa? Saya boleh bertanya, Bapak Ibu mau tenggelam dalam kekuatan Tuhan? Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu mau tenggelam dalam kekuatan Tuhan? Tanda orang tenggelam dalam kekuatan Tuhan, tandanya apa? Bahasa rohnya jago? Bukan itu. Nyanyi rohaninya pinter? Bukan itu. Bolehlah nyanyi lagu bagus. Main musik jago, khotbah bagus, silakan. Itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi tanda orang tenggelam dalam sungai hadirat Tuhan adalah begini. Akunya mati. Oke. Saya mau tanya, yang sudah dibaptis tolong angkat tangan. Yang sudah dibaptis. Enggak, saya bukan sensus gembala loh, percayalah ya. Jadi yang sudah dibaptis tolong angkat tangan. Yang belum, kalau punya kesempatan dibaptislah. Sebab kita tidak tahu hari esok seperti apa ya. Hubungilah pengerja atau full timer yang ada di tempat ini, hubungi. Pasti ada baptisan ya Pak ya. Nah, kata baptisan itu berasal dari kata asli. Ada yang tahu nggak kata baptisan berasal dari kata apa? Kan dulu waktu baptisan pasti diajar dulu kan, ada katekisasi atau ada pengajaran baptisan. Ada yang tahu kata baptisan? Jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan. Baptisan? Ada yang bisik-bisik. Kata baptisan berasal dari kata asli namanya baptiso. Baptiso itu artinya apa? Ditenggelamkan. Ya kan? Ditenggelamkan itu baptiso. Nah, saya itu tidak pernah lupa. Ada satu hamba Tuhan dari Argentina namanya Pastor Juan Carlos. Itu pengkhotbah hebat, penginjil, penulis buku-buku bagus. Ya, beberapa bukunya saya baca, terutama Spiritual Warfare tentang pertempuran rohani. Selain Juan Carlos ada satu lagi namanya John Austin. Itu papanya Joel Austin. Cuman orang lebih terkenalnya Joel Austin, tapi papanya itu pengajar bagus, udah almarhum beliau. Nah, Juan Carlos itu kalau membaptis orang menurut saya unik dan aneh. Uniknya begini, begitu orang sudah nyemplung ke air, dia masuk ke air juga. Kemudian ditanya, kamu sudah yakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Oh ya, saya percaya Yesus adalah Tuhan. Kamu siap untuk mati terhadap dirimu sendiri? Oh siap. Kemudian dengan lantang dia berkata, I kill you. Aku bunuh kamu. Itu yang mau dibaptis kaget mau lompat dari air loh Bapak Ibu ya. Sebab begitu dia berkata, aku bunuh kamu. Kaget. Saya juga waktu dengar itu kaget. Ternyata dia berkata begini. Ini yang dia katakan. Saya baru enggak. Orang kalau belum mati, jangan dikubur. Sebab sakit. Ya dong. Jangan kubur orang yang belum mati. Pasti sakit. Dan kalau orang belum dikubur, susah untuk bangkit. Jadi kenapa orang bangkit? Karena ada di kubur. Tapi orang kenapa ada di kubur? Karena dia sudah mati. Jadi kalau orang belum mati di kubur sakit. Makanya berapa banyak orang akunya belum mati, tapi dikubur. Oh, saya baru ngeh yang dia katakan. Tapi itu betul Bapak Ibu. Tenggelam dalam hadirat Tuhan yang diukur oleh Tuhan. Saya mericek diri saya. Waktu Tuhan ukur saya, kekristenan saya ada di mana? Jangan lihat saya pendeta loh Bapak Ibu. Kalau masih di pergelangan kaki, saya nggak ada komitmen.
Makanya kalau tidak menguntungkan saya keluar. Kalau menguntungkan saya masuk. Saya dapat apa di pelayanan? Saya datang ke gereja dapat apa? Saya nyembah Tuhan dapat apa? Saya seenak-enaknya. Saya mau doa ya doa. Saya mau memberi ya memberi. Gak ada komitmen sama sekali. Nah, saya berharap di ibadah sore ini. Yuk, kalau Tuhan mengukur kita ada di mana? Coba recheck masing-masing. Saya juga lagi merecheck diri saya. Apakah saya ada di pergelangan kaki? Saya masih bisa pamer-pamer, saya masih seenak-enaknya. Saya bisa mengandalkan kekuatan saya. Atau ada dari kita yang mungkin sudah sampai ke lutut. Atau sepinggang masih juga bisa keluar masuk. Tapi yang Tuhan mau begini, sungai itu betul-betul menenggelamkan kita. Di mana aku gak ada lagi. Kesombongan gak ada lagi. Kita betul-betul tenggelam dalam kekuatannya. Ya, percaya gak Tuhan kita berdaulat? Percaya enggak Tuhan kita pegang kendali? Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu enggak usah takut. Tapi untuk mengerti itu, kita harus tanggalkan keakuan kita. Ya. Saya sadar begini. Bahwa hari depan yang enggak jelas buat dunia. Tuhan sudah pastikan dia pegang hari depan kita. Enggak usah khawatir. Tapi yang penting kuncinya. Tenggelam dalam kekuatannya dia. Saya sungguh-sungguh berdoa. Ini sekali lagi ya, ibadah kita mungkin minggu depan kita sudah masuk ke mungkin, saya nggak tahu ya, pengumuman nanti pasti akan ada. Mungkin ya gereja nggak tahu ke depan gimana, ibadah pasti berubah semua. Ya, tapi please nggak usah takut, asal kita tenggelam dalam sungainya Tuhan. Sebab yang ketiga adalah ini dia, dampak dari aliran hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu begini, setelah jadi sungai, katakan sungai Bapak Ibu. Sekali lagi katakan sungai. Sungai itu bicara pengaruh. Makanya betul ada prinsip yang berkata, tidak usah bingung ya. Kita tidak bisa ada di sungai yang sama. Di hari yang berbeda walaupun sungainya sama. Misal, saya masuk ke sungai di sekitar daerah saya namanya Cisadane. Karena saya orang Tangerang. Ya kan? Yang dari Tangerang pasti tahu lah. Ini beberapa wajah kelihatan dari Tangerang ada juga ya. Asalnya mungkin dari Tangerang. Saya bukan asli Tangerang, tapi saya lama tinggal di Tangerang. Di Tangerang ada sungai Cisadane. Itu sempat saya tinggal di sebelah sungai itu nggak jauh. Karena saya ada di perumahan Karawaci. Itu nggak jauh itu sungai Cisadane. Kalau Bapak Ibu tahu Karawaci kan dekat itu. Nah satu kali yang membantu saya di rumah itu tinggalnya di situ. Jadi satu kali saya ke arah dia, ke arah keluarga ini. Bapak Ibu tahu nggak? Begitu saya coba nyemplung ke air sungai Cisadane, nyemplung, asik kan? Ya, warnanya itulah Nescafe 3 in 1 begitu ya, coklat ke susu-susuan begitu ya. Ya, tinggal kasih gula asik sih, diseduh. Nah, jadi waktu saya nyemplung ke sungai itu, Bapak Ibu tahu, besok paginya saya ke situ lagi, itu sudah beda sungainya. Yang beda apanya? Alirannya. Ya, diumumkan di screen, teksnya sudah untuk minggu depan sudah online lagi, udah diumumkan berarti ya. Di belakang, di sini enggak usah lah ya, belakang untuk saya saja ya. Nah, saya kan enggak berani mutusin, wong ini kan keputusan gereja. Ternyata betul ya, minggu depan kita online lagi ternyata ya. Nah, Bapak Ibu begini, begitu saya nyemplung hari berikutnya lagi, sungainya beda. Yang beda apa? Alirannya. Nah, sungai Tuhan itu makanya digambarkan. Kasih Tuhan itu setiap hari selalu baru buat setiap kita. Ya, makanya yang penting begini, kita tenggelam. Kalau masih nampak aku-akunya, susah. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Sungai itu bicara pengaruh. Misal, saya kasih contoh dah sebelum saya tutup. Mazmur 137. Ini dinyanyikan oleh grup lama namanya Apokalipso apa ya. Terus dinyanyikan ulang sama itu tuh jagoan dance namanya Bonnie M. By the river of Babylon. Ya pasti tahu itu. Yang angkatan-angkatan ya 50-an pasti tahu lah. Yang tahu lagi ini tolong angkat tangan. By the river of Babylon. Enggak, cuma mau tanya aja. Yang tahu lagu ini tolong angkat tangan. Angkat tangan. Ya, yang angkat tangan berarti sudah tua. Ya, termasuk saya. Karena saya tahu lagu ini. Jadi
Maafkan, yang angkat tangan kayak saya, angkatannya sama. Nah, ini lagu lagu ini sebetulnya ngambil dari ini. Waktu Israel ditawan di Babilonia, ini dia. Di tepi sungai-sungai Babel. Sungai itu bicara tentang dampak arus. Saudara ada di sungai mana? Kalau saudara ada di sungai dunia, takut. Saudara ada di sungai dunia, nggak jelas. Ada di sungai dunia, ngeri. Pengaruhnya ngeri. Pengaruhnya nggak jelas. Pengaruhnya nggak ada harapan. Pengaruhnya krisis. Pengaruhnya apa? Makanya kita ada di sungai mana? Kita berkata, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Sion itu adalah pusat kemuliaan. Ayat yang kedua. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Orang yang tidak punya harapan selalu penyembahannya diserang. Tidak bisa lagi menyembah. Pernah lihat ada orang ngomel terus, marah terus, tidak bisa menyembah. Oh tapi dia bisa nyanyi Pak. Sorry, nyanyi beda dengan menyembah. Karena ini soal hati. Di kedalaman. Makanya banyak orang pintar nyanyi, tapi belum tentu menyembah. Jadi ketiadaan pengharapan, tidak adanya pengharapan, itu selalu menyerang penyembahan. Orang kalau hopeless, itu penyembahannya diserang. Makanya perkataannya kotor, perkataannya licik, perkataannya penuh politik, trik-trik yang gak jelas, perkataannya perkataan yang kosong hampa. Karena penyembahannya diserang di tepi sungai Babel. Ayat yang ketiga. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita. Kita di dunia ini siksaannya luar biasa sekarang. Semua gak jelas. Meminta nyanyian sukacita, nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Nyanyian penyembahan. Tapi mereka menjawab. Ayat 4. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Beda ya sama Yesaya pasal 47. Sungainya beda. Ini sungai Babel. Nah, oke. Bapak Ibu coba nanti baca mulai ayat yang ke-7. Yesaya 47 sampai 12. Sepanjang sungai Tuhan itu. Tatap baik wajah saya, dengarkan apa yang saya mau katakan. Ini akan terjadi di depan. Bersiap orang-orang benar, waktunya tidak akan lama. Bersiap para pengusaha, bersiap orang-orang muda. Saya mau tanya, di sini yang di bawah 30 tahun tolong angkat tangan. Yang di bawah 30 tahun. Saya tahu mana yang benar, mana yang enggak. Dari wajahnya kelihatan. Di bawah 30 tahun? Oke. Enggak, tetap angkat tangan yang tinggi di bawah 30 tahun. Buat kalian yang di bawah 30 tahun, ini nubuatan buat kalian. Saya enggak tahu ini nubuatan atau tidak. Ini pembentukan luar biasa buat kalian di masa seperti ini. Studi kasusnya enggak bisa kita dapat di UI, di Harvard, di Nanyang. Kalian sedang dibentuk untuk jadi generasi yang tough, yang kuat, yang kreatif untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Ada. Tahu nggak? Spanish flu tahun 1920 itu hanya orang Spanyol yang mati. Orang Bugis, orang Jawa, orang China nggak apa-apa. Ini seluruh dunia, studi kasusnya nggak bisa dipelajari di universitas. Tapi saya yakin banget. Makanya jaga hati yuk benar. Jaga hati, bersiap loh. Firman Tuhan berkata begini, orang benar akan dilimpahi banyak hal luar biasa. Itu sepanjang tepi sungainya Tuhan itu. Yesaya melihat begini, ikannya besar-besar. Ikan-ikan terbaik. Buahnya, pohon buahnya tidak pernah berhenti-berhenti. Selalu keluar. Bahkan begini, sepanjang tepi itu penangkap ikan banyak. Saya yakin, di depan ini akan ada produktivitas, kesuburan yang luar biasa, strategi infrastruktur dari sorga, di mana orang-orang benar akan dipercaya perkara-perkara yang luar biasa. Tapi please, airnya mengalir, bukan buat diri sendiri, jadi berkat. Saya mempercayai untuk waktu yang gak lama lagi, gereja akan melihat banyak perkara yang besar. Tapi sekali lagi bukan buat kepentingan kita. Lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Kuncinya satu sekali lagi. Jadilah bait Allah yang kudus. Yang cemar-cemar tolong tinggalkan. Pahit, sombong, kekecewaan, kenajisan. Buang saja. Biar dia mengalir tak terbatas. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam
hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Ada aliran yang menghidupkan. Mari proklaim. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sama-sama nyanyikan. Oh, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Yakinlah ada kehidupan. Oh, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan keakuan ditinggalkan, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik, percayalah, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Aliran yang tidak terbatas, sungai yang menenggelamkan kita. Sebab aku ini milikmu, jadilah baiknya yang memperkenan hatinya. Oh ya, biar kehendakmu kerjakanlah dalam. Sekali lagi umatnya, sekali lagi mari angkat tangan bersama. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh ya. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalam. Katakan biar kehendakmu, biar kehendakmu, biar kehendakmu, biar kehendakmu, biar kehendakmu, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sembah Tuhan, haleluya, sembah Tuhan. Sedekaramaso, sembah Tuhan. Hikarapalapa sedekaramaso, haleluya, sembah, tinggikan namanya. Hikaramalabaso, haleluya, sedekarapalamaso, haleluya, haleluya, sedekaramaso, hikarapalapa sekete karapalamase, haleluya, sedekarapalabaso. Boleh angkat tangan sekali lagi. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam
hatimu, kasih setiamu bisa nikmati tidak alirannya kehidupan. Sebab aku matikan aku kita, biar jadi bait suci yang kudus. Kekudusan adalah modus operandi Tuhan bekerja. Di sanalah dia bergerak tidak terbatas. Holiness. Sekali lagi dari hati yang paling dalam. Sebab aku ini siapapun kita, aku di dalam, oh ya, kasih setiamu, bukan kematian, tapi kehidupan. Sungai Babel itu kematian, sungai Tuhan kehidupan. Let's sing. Tak ku pertahankan hidupku, oh ya, biar kehendakmu kerjakanlah, biar kehendakmu, biar kehendakmu, biar kehendakmu, biar kehendakmu, biar kehendakmu. Sekali lagi, biar kehendakmu, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Taruh tangan di dada Bapak Ibu semua. Kalau hari ini Tuhan ukur kita, kita ada di mana sekarang? Apa kita di pergelangan kaki, gak ada komitmen, keluar masuk seenak-enaknya kita? Atau kita ada di lutut, masih bisa pamer semua yang ada di atribut kita? Atau mungkin di pinggang, masih bisa tampil-tampil wajah kita? Tapi biar sungai itu menenggelamkan, di mana kita mati terhadap keakuan dan kesombongan. Nah, kita mengalir di sana, melihat ada kehidupan yang begitu hebat. Buah yang tidak pernah berhenti, daunnya untuk obat. Ikan banyak di sana, ada produktivitas, ada kesuburan, ada infrastruktur, ada semua hal baik yang Tuhan berikan. Hamba berdoa Tuhan, hamba selesai, tapi biar gambar ilahi ini ada pada kita. Biar hari ini menjadi pesan profetik bahwa kami semua akan tenggelam di dalam kekuatan-Mu. Kami ada di sungai-Mu Tuhan, tidak ada di sungai dunia. Kami tenggelam dalam pengharapan yang kuat. Yang sakit, hamba berdoa, sembuh terjadi. Yang kecewa, hamba berdoa, balut luka mereka. Yang jatuh, hamba berdoa, bangkitkan lagi. Yang kecewa, hamba berdoa, ada pengharapan tak terbatas. Terima kasih, sayangi umat-Mu, berkati umat-Mu. Firman ini termeterai, memerdekakan setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus yang kami cintai. Setiap kita mari katakan, God bless you. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati, amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Atas nama Gembala, Pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Rubin Ong. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, seperti biasa nanti setelah doa berkat, saudara diminta untuk tidak langsung meninggalkan tempat ibadah. Tapi saudara bisa duduk terlebih dahulu. Nanti kami akan mengatur proses keluarnya agar tidak terjadi kerumunan di luar. Berikutnya saudara juga diminta untuk bisa mengisi angket ibadah dengan cara men-scan QR code yang ada di bangku di depan saudara masing-masing. Ya. Dan berikutnya kami juga rindu untuk menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini. Kalau ada boleh lambaikan tangannya.
Apakah ada? Ada di sebelah kiri, di sebelah kanan juga ada. Boleh sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang, selamat beribadah. Baik Bapak Saudara, jemaat baru juga bisa mengisi form biodata jiwa baru dengan men-scan QR code yang ada di layar di samping kiri dan kanan. Baik saudara, berikutnya kita akan segera memberikan persembahan. Kita bisa persiapkan persembahan terbaik, kita akan berdoa bersama. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita pada hari ini, baik itu persembahan perpuluhan, diakonia, atau persembahan khusus lainnya. Persembahan dilakukan dengan scan QR code yang tersedia di depan kursi atau layar mimbar, atau bisa juga memberikan dengan transfer, atau dimasukkan ke kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita persiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom, atas nama Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ Grup CK7, kami mengucapkan kongsi Sinnian Kuai Le. Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Indri Pardede yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah patron service, ibadah dewasa muda atau young adult, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 12 Februari 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Juan Alexander Lesmana PSC. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumuk-lumukmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan dari Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang kita butuhkan. Berikut kami sampaikan rekening bank khusus untuk persembahan buah sulung di awal tahun sebagai berikut.
BCA Cabang Tamrin dengan nomor akaun 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran pandemi COVID-19 varian Omicron, maka demi kebaikan serta kesehatan pengerja dan jemaat, mulai minggu depan 13 Februari 2022 diputuskan untuk sementara waktu ibadah onsite ditiadakan. Dan pengerja serta jemaat dapat beribadah secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Pemberitahuan perkembangan ibadah onsite akan kami umumkan lebih lanjut di news ibadah online apps GBI PRJ CK7 serta website www.gbiprj.org. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan yang beribadah lewat onsite dan live streaming. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan arti Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu atas bangsa kami. Kami terus memperkatakan damailah Indonesiaku, sehat dan pulihlah Indonesiaku, bangkit dan tumbuhlah Indonesiaku. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami serukan diam dan tenanglah COVID-19, varian Omicron dan yang lainnya. Indonesia mampu mengatasi pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi dunia. Biarlah belas kasihan Tuhan turun agar Indonesia luput dari bencana-bencana alam dan keamanan atas seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin, beserta dengan jajaran menteri, senantiasa hikmat, pengurapan Tuhan menyertai para pemimpin kami untuk dapat memutuskan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi bangsa kami. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Biarlah Engkau memberkati berlimpah-limpah pelayanan dan seluruh keluarga besar hamba-Mu senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Kau memberkati gembala sidang kami Pak Niko dengan berkat hikmat, kesehatan, kekuatan dan perlindungan atas hamba-Mu dan seluruh keluarganya berlimpah-limpah. Pakai hamba-Mu di bangsa kami dan bangsa-bangsa menjadi pembawa api Pentakosta yang ketiga sampai amanat agung Tuhan Yesus selesai. Tuhan Yesus memberkati Dr. Yanto dan penggembalaannya di CK7. Kesehatan, kekuatan juga Tuhan terus berikan. Dan seluruh keluarga besar hamba-Mu ada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dalam kehidupan hamba-Mu ini. Bangkitkan generasi Yeremia kami Tuhan di CK7. Generasi yang takut dan hormat sama Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Pakai generasi kami dengan dahsyat Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Dan setiap umat Tuhan diluputkan dari virus COVID-19 dan varian-varian barunya. Serta luput dari krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya.
menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan, Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Gong祝大家新年快乐，诸如平安、福杯满溢，凡事谢恩，勇敢随主。 Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ke-7 gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum.
Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.